Mana Pak Robin tadi? Nah, ini cocok nih sama Pak Robin nih. Kamu lagi. Gak kapok-kapok Gimana kamunya. kabarnya Bang Ucup? Gimana kabarnya bro? Kalau saya sehat dan baik. Oke, puji Tuhan. Alhamdulillah, abang sehat selalu. Alhamdulillah apa artinya? Ya. Ya itu kan bahasa Arabmu ya kan. Saya hanya ngikutin aja kata alhamdulillah itu apa. Coba tolong ya artikanlah alhamdulillah itu apa. Comot-comot. Ikut-ikutan, makanya beragama itu jadi ikut-ikutan. Gini bro, semua bahasa di dunia ini itu bisa diucapkan oleh siapapun. Jadi bahasa itu tidak milik seorang saja, milik satu suku saja. Karena bahasa itu kan punya Tuhan juga. Jadi siapapun boleh melafalkan, siapapun boleh mengucapkan. Tidak ada larangan di situ ya kan? Apa yang mau kita diskusikan nih? Lah ya saya ngikutin aja, saya ngeflow aja, ngikutin alirannya aja. Abang mau kemana ya saya ngikutin. Kau mau nanya duluan nggak? Kalau saya yang nanya nanti kau nggak bisa jawab kau. Kalau pertanyaan abang tentang Alkitab, kami Kristen sebenarnya nggak perlu harus ngarang.com karena semua pertanyaan tentang Alkitab pasti jawabannya ada di dalam Alkitab. Kami tidak akan keluar dari jalur itu. Tapi kalau saya mau tanya sama abang, saya rasa abang mungkin agak sulit untuk menjawab pertanyaan saya. Waduh, apa pertanyaan? Tapi nggak apa-apa lah. Yakin baik. Emang. Oke, baik. Isa itu nabinya abang, betul? Betul. Oke, dia lahirnya di mana abang? Dia lahirnya diceritakan Al-Quran di daerah-daerah Yerusalem lah. Oke, Yerusalem artinya di Israel, betul? Itu pada abad keberapa dan di masa pemerintahannya siapa? Terus siapa sejarawan Yahudi yang pernah mencatat bahwa Isa ini pernah lahir di Israel? Sejarawan Yahudi. Kalau sejarawan Yahudi, tanya Yahudi lah kau. Jangan tanya saya. Lah, gini abang. Kalau saya gini bro, gini. Iya, makanya karena dia ini kan lahir di Israel pada masa pemerintahannya siapa? Terus orang-orang Yahudi saat itu siapa yang pernah menulis? Karena kalau di Kristen di Yesus itu orang sejarawan Yahudi, Tacitus itu juga menulis ya. Josephus itu menulis bahwa Kristus Yesus itu pernah ada lahir di Israel. Nah, itu fakta sejarah ada loh. Sementara Isa yang menjadi nabinya abang ini, siapa orang Yahudi yang pernah mencatat bahwa dia pernah hadir, lahir di Israel pada pemerintahannya siapa? Coba abang menunjukkan fakta sejarahnya, bro. Orang Yahudi gitu yang Anda cari. Ya, jadi jangan hanya dari literasinya dari Quran saja. Kalau kami Kristen bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus itu dari sisi Alkitab ada jelas. Terus dari sisi orang di luar Alkitab, Yahudi, sejarawan Yahudi itu mencatat ada. Fakta sejarah ada, sejarah pada masa pemerintahan siapa ada, jelas semua ada. Nah, coba abang kasih data yang valid, fakta yang valid bahwa Isa itu pernah lahir di Israel. Pada tahun berapa, abad keberapa? Pemerintahan siapa? Dan orang Yahudi, sejarawan Yahudi yang pernah menulis bahwa Isa itu pernah lahir di Israel. Oke. Tentang Nabi Isa ya? Ya. Jangan abang ambil dari Al-Quran aja. Kalau klaim dari Al-Quran itu kan klaim sepihak saja. Tetapi kita komparasi bahwa ada memang betul-betul bahwa pribadi ini, figur ini pernah ada di Israel. Ya, itu dibuktikan dari orang di luar Quran yang mencatat itu. Baik. Sebentar. Saya ambil literasi dulu ini. Ya.
Jangan ambil dari sisi Yesus ya, karena Yesus sama Isa itu beda ya. Oh, kan Kristen yang menyamakan. Lah, kok Kristen ya? Yang duluan ada Kristen atau Islam? Ya kan Kristen yang menyamakan dengan Islam. Lah, Isa itu kan klaim ada di Quran dan itu kan nabinya abang. Sementara Ya, Yesus iya. Kristus itu ada di dalam Alkitab dan dia adalah Tuhan. Lahirnya saja Kenapa, sudah beda. kenapa Yesus Anda disamakan dengan Nabi Isa kami? Lah, saya tidak menyamakan. Makanya saya mengingatkan aja abang, jangan ambil literasi dari Alkitab. Jangan mencomot bahwa Yesus itu sama dengan Isa. Saya nggak menyamakan loh. Abang yang menyebut, saya nggak. Oke. Baik. Coba Anda buka Matius 1 pasal 1 dari Alkitab. Jangan ambil dari Alkitab. Jangan ambil dari Alkitab. Ambil dari literasi orang di luar Islam sendiri. Ya. Bentar, saya bukain dulu ya. Ya. Bentar, saya mau data yang mudah dulu ya. Baik. Coba lihat di sini ya. Nih, Matius 1 pasal 1 ya. Lihat di sini. Kok abang ambil dari Alkitab? Inilah silsilah Yesus Kristus. Ini Abang, terjemahan saya TB. bertanya. Bentar, lihat ini. Sebentar. Saya bertanya TB. Isa di dalam Al-Qur'annya Nanti saya jawab, abang. nanti saya jawab itu. Nanti saya jawab yang itu. Oke, baik. Saya mau Baik, silakan. memberitahu Anda gitu ya. Mau memberitahu Anda. Ya. Jangan yang menyamakan Oke. Nabi Isa dengan Yesus itu adalah Kristen. Nih Matius 1 pasal 1 TB ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, oke? Coba lihat tahun 2018 terjemahannya masih silsilah Yesus Kristus tuh ya. Coba kalau kita lihat ke bawahnya tahun-tahun yang dulunya nih 2008 ya. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Ini siapa nih Isa nih? Apakah Isa Al-Masih di sini merujuk kepada Isa Nabi abang? Oh iya. Hanya ada di Al-Quran Isa Al-Masih itu. Baik. Baik ya abang ya, sebentar ya bang. Karena abang mengambil terjemahan Isa Al-Masih yang khusus yang ada di hanya Indonesia saja. Karena Kristen di luar Indonesia tidak pernah yang mengakui ada namanya Isa Al-Masih. Oke, kalau mungkin abang merujuk kepada Kristen Arab, that's okay. Tapi pribadi yang Isa Al-Masih sama Yesus Kristus, kalau di dalam keimanan Kristen mungkin sama ya. Ya. Tetapi kalau Isa ya di dalam Al-Qur'annya abang itu jelas berbeda. Lahirnya saja sudah berbeda, orang tuanya saja sudah berbeda, tahun lahirnya Bentar, saja. ini Isa di mana nih? Isa siapa nih? Lah abang, kalau abang merujuk kepada Isa Al-Masih, saya juga tidak tahu Isa Al-Masih, ya. Lah, Tetapi kenapa yang saya tahu disama-samakan itu adalah Yesus Kristus. nabi saya sama Yesus kenapa disamain? Aduh. Ini kenapa disamain Nabi Isa saya dengan Yesus kamu kenapa? Dulu Isa Al-Masih nih. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Kenapa Nabi saya disamakan? Katanya kan kamu lebih duluan ada nongol tuh kitabnya, ya. Kok tiba-tiba disama-samain dengan Nabi saya? Gimana sih? Dasar. Aduh. Ya kalau Nabi Isa alaihi salam itu ya teman-teman hidupnya di abad pertama ya, abad ke-1. Siapa yang nekat? Ada moderator kah? Halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Erni, assalamualaikum. Waduh. Yang lain Bang Paras, yang lain. Yang lain.
Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Apa nih? Ya, Bang Paras cari yang betul dah. Tadi kenapa dia si Kingdom tadi mana? Kingdom tadi mana? Gak ada lagi kah? Mm-mm. Ah, kenapa? Kenapa hilang? Ya, abang, saya kan di-kick moderatormu, bang. Oh, nggak tahu saya. Saya pikir kabur ente. Enggak, abang pakai moderator ya? Ah iya pakai. Ah. Ya, nggak usah pakai moderator. Kan seenaknya saja nanti. Abang Jangan sendiri aja jangan moderatornya diturunin. gitu. Jangan diturunin Bang Paras biar. Ya tadi gimana tadi? Isa Ya. itu gimana tuh? Jadi gini, abang, kita ini kan berdiskusi. Kita tidak mencari kalah menang, tidak mencari salah benar. Kita hanya berdiskusi supaya betul-betul kita ini semua teredukasi, baik teman-teman yang di bawah juga mendapat insight-insight dari diskusi kita. Ya kan? Jadi yang Coba penting Anda- di sini Anda- ketika Anda kita jelaskan berdiskusi, dulu. Kali kita ditanya sama paparkan. Ustadz, kamu gak mau jawab. Saya turunkan dan kamu itu di mana-mana begitu, pelintir-pelintir muter-muter terus. Siapa Bro. Nabi Isa itu? Kamu gak mau jawab. Kamu muter-muter aja. Makanya saya Saya ini turunkan. minta pertanggungjawaban. Saya minta pertanggungjawaban. Kalau kalian mengklaim Jawaban bahwa apa orang Isa itu pertanyaan sama dengan ditanya kamu Yesus, muter-muter. apa pertanyaannya? Nabi Isa itu siapa? Kok ada di Ya, ada di saya Bibel kan kamu? Kan pertanyaan saya- Ustadz Yusuf tadi Saya, begitu. lah, Mm-mm. Kenapa abang, kamu muter-muter? Saya ini kan, oke, baik. Kalau kalian mempertanyakan ada yang namanya Isa Al-Masih pernah diterjemahkan ke dalam Alkitabnya kami Kristen, itu kan merujuk Jawab, kepada saya izin dulu Ustadz. Ustadz ya. Assalamualaikum Sebentar warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanggungjawabkan ya. Jadi, kalau sempat ada kalimat Isa Al-Masih itu di Alkitab kami Kristen, itu merujuk kepada terjemahan lama yang mengikuti gaya bahasa Arab saat itu. Dan penerjemah saat itu juga ada orang Islam, orang Arab. Iya, kenapa? Ya, yang kenapa menerjemahkan, yang menggunakan Kenapa disama-samakan? frasa. Kenapa? Bro, nah Kenapa mungkin harus ya, disamakan? mungkin ya. Oke, gini bro. Karena penterjemahan waktu itu kan ada orang Islam sendiri, orang Arab Islam yang ikut menerjemahkan Alkitab ini. Makanya mungkin diadopsi dari kata Isa Al-Masih yang dipakai oleh Islam Kristen Arab saat itu mungkin. Ya, saya bukan lahir pada zaman itu. Kitab Anda ini kok pakai mungkin-mungkin? Bro, Gimana sih? makanya Mungkin. gini ya bro ya. Gini, kita kalau mau merujuk kepada teks aslinya, kan di situ sebenarnya kan tidak ada kalimat Isa Al-Masih. Bahkan diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing yang lain pun, di situ tidak menggunakan Isa Al-Masih, tetapi disesuaikan dengan bahasa yang ada di negara tersebut. Makanya, kalau pernah ada memakai kata kalimat Isa Al-Masih, ya itu pasti merujuk kepada terjemahan lama yang pernah ada pada zaman waktu penerjemahan awal itu dilakukan oleh para penerjemah yang ada juga orang Arab di sana. Makanya dipakai karena bahasa Indonesia ini kan bukan bahasa asli. Bahasa ini kan Indonesia ini kan sudah mengadopsi berbagai macam kata. Dari India juga ada, dari Belanda juga ada, dari Arab juga ada. Jadi sebenarnya tidak masalah. Makanya gini, kalau punya label, kalau punya muncul duluan, katanya muncul duluan, labelnya muncul duluan. Nggak mungkin dong kami nggak mungkin dong kami nyomot yang belakangan. Buktinya Oke, Nabi Isa kami dicomot. Sebentar abang. Isa Al-Masih kalau merujuk kepada Kristen yang dipakai oleh Kristen Arab sebelumnya, artinya kan sudah ada Isa Al-Masih di Arab sebelum Adi itu di abad ketiga. Nah, Islam baru ada abad ke-7. Kalian mengklaim bahwa Isa, berarti kalian sebenarnya kalian mencomot kalimat Isa itu. Nabi Isa yang dipakai itu kan mencomot dari Kristen Arab sebelumnya. Isa Tetapi ini Al-Masih bukan ini main poinnya. ya terteranya kan di dalam Al-Qur'an toh.
munculnya? Abang, baik, gini aja Abang. Sebenarnya kita jangan mempermasalahkan Isa Al-Masih yang ada, dan saya hanya mau mempertanyakan Isa yang nabimu itu. Apakah Isa nabimu itu merujuk kepada Isa Al-Masih itu yang sama dengan Yesus Kristus? Sama nggak? Ya kami tidak menyamakan dengan Kristen. Makanya saya Oke, bilang Kristen maksud yang saya- menyamakan dengan Nabi Isa kami. Ya, artinya gini Bang. Makanya saya mau betul-betul memvalidasi. Apakah menurut Abang, Isa yang Abang nabikan itu sama dengan Yesus Kristus yang kami tuhankan? Kami Sama tidak apa pernah menyamakan. Kami tidak pernah menyamakan. Nah, itu dia. Makanya saya mempertanyakan bahwa Isamu itu kan beda dengan Yesus saya. Makanya saya mempertanyakan kami umat sejarah, Islam tidak pernah fakta sejarah yang ada. menyamakan. Cuma Kristen aja yang menyamakan dengan Nabi Isa kami. Abang, kalau Abang mau mengklaim seperti itu, artinya sebenarnya kan Islam yang mengikuti, yang mencomot kata Isa Loh, ini. bukan. Karena Isa Al-Masih ini sudah merujuk kepada Yesus Kristus yang dikenal sebagai Isa Al-Masih di Kristen Arab abad ketiga. Bukan. Yang menyamakan Bukan. Yesus itu Kristen, bukan Islam. Bukan. Nih, kitab kamu yang menyamakan. Abang, makanya Tahu itu kamu. itu kan terjemahan lama tuh. Terjemahan lama mengikuti bahasa yang ada saat itu. Nah, bahasa Indonesia ini kan disempurnakan. Nah, sebelumnya itu kan banyak sekali kata-kata yang mungkin yang nggak pas atau nggak tepat seperti apa, makanya disempurnakan. Makanya kata Isa ini juga bisa juga merujuk dari kata Isa Al-Masih yang dipakai Kristen Arab sebelumnya. Tetapi Waduh. kalau Anda Terus mau gini bro, Lalu ini gimana nih? Dengan yang ini. Nah, gimana tuh? Oke. Makanya saya bilang sama Abang. Ini ada juga nih. Itu di kan depan mengikuti. ini. Nah, Sebentar, oke, baik. Sebentar Abang. apa? Gimana nih? Nah, Nih. gereja Isa, oke. Makanya dengarkan dulu penjelasan saya. Gereja Isa Al-Masih dan juga kalau ada penterjemahan Alkitab dengan menggunakan Isa Al-Masih, itu kan merujuk kepada terjemahan lama. Jadi itu kan sudah ada Bukan, sebelumnya. ini gereja baru ini. Gereja baru. Bukan gereja lama, gereja Oke, baru bro. ini. Gereja Isa Al-Masih. Ya, itu dibangun tahun berapa dan di mana lokasinya, Bang? Ini kita visit aja. Beritanya ada Iya. di YouTube tuh. Oke. Gereja baik, Isa Al-Masih tuh. Baik. Oh. Oke. Anda tontonlah isinya Ya. ya, tuh. Baik. Oke, Kan video baik. orang, Nah, bisa sekarang saya gini ambil. kita samakan dulu. Kita samakan dulu persepsinya ya, Bro ya. Gereja Isa Al-Masih ini merujuk kepada Nabi Isamu atau merujuk kepada Yesus Kristus? Lah, Kalau di Isa mana Al-Masih lagi ini, kalau sebentar, bukan di Bro. Al-Qur'an kami, Isa Al-Masih itu Ya. ada tertulis di Al-Qur'an kami. Oke, baik, Abang. Kalau Isa Al-Masih ini merujuk kepada Yesus Kristus, berarti mereka akan mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atau Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Dari kata Al-Masihnya itu. Iya, kenapa Arti Kristen Al-Masih apa, Bro? menyamakan gitu? Iya. Kenapa Kristen yang menyamakan? Bro, Itu yang kalau saya kita tanya. membahas Sudah di kitabnya disama-samakan, dicomot Nabi Isa saya. Terus Oke, penamaan gereja baik. dicomot pula Nabi Isa saya. Jadi makanya saya bilang, yang Saya menyamakan rasa bahwa Nabi ini- Isa dengan Yesus itu bukan Islam, tapi Kristen. Gini bro, saya rasa ini pembahasan Ini, kita ini. ini sudah jumping nih. Ini udah jumping nih, udah kemana-mana. Saya mau kita kembali kepada tracknya, ya. Pertama pertanyaan saya, Isa yang Anda nabikan itu coba dibuktikan. Jangan kamu ambil dari literasi Indonesianya, tetapi ambil dari literasi di luar Indonesia dan Quran. Asli orang Nih. asli Yahudi, bro. Dengarkan saya dulu, bro. Ya, Orang asli ini cerita Yahudi, Nabi Isa nih. siapa? Sejarah. Kelahiran Nabi Isa. Jangan kamu Ya. ke sana. Nih, Nabi Isa Bro. alaihi salam memiliki kakek bernama Imran. Saat itu tatkala istrinya hamil bernazar bahwa akan menjadikan sebagai pelayan di Baitul Muqaddas.
Beliau mengira bahwa jabang bayi yang ia kandung adalah seorang bocah laki-laki. Namun tatkala itu ia lahir, ia melihat bahwa yang dilahirkannya adalah seorang bocah perempuan. Karena itu ia memberikan nama Maryam. Nah, ini cerita dari kakeknya sampai ininya ya, sampai Nabi Isanya ada kami punya. Oke, baik abang. Dia di Bang Yusuf, pemerintahan bentar, Bang siapa? Di pemerintahan siapa? Kaisar Augustus. Bang Yusuf, ya baik. Hah? Bang Yusuf, abang, dengarkan saya dulu, Bang. Apa? Dengarkan saya dulu. Oke. Tadi kan saya minta jangan ambil literasi di luar dari orang Yahudi. Kalau abang mengambil literasi ini, Kok ngatur? Isa orang Al-Masih Yahudi itu yang di Al-Quran mencatat. Oke, Maka- baik. Isa Al-Masih itu Sebentar, Al-Quran Ucup. kami. Dia ada di Al-Quran kami, bukan di kitab Yahudi. Ucup, sebentar, Ucup. Sebentar. Saya minta fakta, data sejarah yang tertulis di luar Al-Quran. Ini sejarahnya. Kalau Kristen, Sejarah dari Yes. sejarah dari internal Islam ke cerita Nabi Isa. Ayo. saya bilang jangan dari Islamnya, tetapi dari Yahudinya karena dia terlahir di Yahudi, betul? Kau mempertanyakan Quranku, tapi kau kagak mau dibawakan penjelasan dari Islam kayak gimana itu? Iya, sebentar. Sebentar, Nih. Kamu mempertanyakan Quranku, tapi kamu kagak mau dijelaskan pakai literasi Islam. Dari Yahudi mintanya, kan aneh. Saya minta fakta sejarah. Sebentar. Ternyata sulit diskusi sama Ucup ini. Anda nggak memahami bahasa saya sebenarnya. Saya minta pembuktian, bro, berdasarkan fakta sejarah di luar Islam bahwa pernah Tentang Isa itu siapa? lahir di Yahudi. Tentang Isa kan? Iya. Isa Fakta itu sejarah tertulis di luar di mana? Al-Quran. Di Al-Quran, betul? Di Al-Quran. Kenapa mintanya ke Yahudi? Oke, baik. Dia lahirnya di mana? Kenapa mintanya ke Yahudi? Iya. Aduh. Apakah dia lahir di Arab? Kalaunya Oke, di apakah dia lahir di Arab? Ya kalaunya di Al-Quran mintanya literasi dari penjelasan Al-Quran, bukan dari Yahudi. Berarti tidak ada tidak ada pembuktian di situ dong, bro. Karena untuk membuktikan sesuatu perkara, sebentar. Kalau kita lihat dari konstruksi hukum ya, bro, pembuktian suatu perkara itu harus mengambil data dan fakta di luar dari literasi yang ada. Itu baru bisa. Karena untuk memberikan satu kesaksian bahwa hal ini terjadi benar, harus diambil dari sumber-sumber yang lain untuk mendukung bahwa ini benar pernah ada dan benar terjadi. Kalau hanya dari satu sumber saja. Kalau saya banyak data nih, ya, tentang Nabi Isa, internal secara Islam, penjelasan secara Islam, dia hidup tahun berapa di abad pertama. Ternyata pada Ucup saat ini nggak Kaisar ngerti Agustus. bahasa Indonesia. Terus juga ya ceritanya dari dia dilahirkan. Terus korelasinya dengan ayat Al-Quran. Kan kayak gitu. Karena kau mempertanyakan Al-Quran, kan gitu. Abang, gini, kalau abang mengambil literasi hanya dari Al-Quran, maka tidak ada data pembanding. Bagaimana kita bisa mengkomparasi? Bagaimana kita bisa mengkomparasi dan ada sesuatu yang bisa memvalidasi bahwa ini benar adanya? Harus ada peneguhan dari literasi yang lain. Satu perkara itu kan, kalau kita beda satu perkara ya bro ya, harus ada pendukung-pendukung dari literasi atau sumber yang lain. Tidak bisa dari satu sumber. Kalau hanya dari satu sumber saja, maka itu tidak bisa dibenarkan. Makanya saya bertanya, karena katanya dia lahir di Yahudi, artinya pasti ada orang Yahudi yang pernah bertemu dengan dia. Pasti ada orang Yahudi pernah mencatat pernah dia lahir di Yahudi. Makanya saya minta pembuktian itu di luar dari Islam sendiri. Kira-kira siapa yang bisa memvalidasi bahwa di luar Islam bahwa Isa ini pernah ada? Kalau Yesus di luar Kristen, di luar Alkitab ada jelas orang Yahudi asli. Sejarawan Yahudi mencatat bahwa Yesus Kristus itu pernah lahir, pernah disalibkan, pernah bangkit dan naik ke surga. Kalau kayak gitu Coba kamu Anda tanya buktikan. aja. Kalau kamu mau di luar Al-Quran kayak gini nanyanya. Nih tanya kamu. Kamu buka Google kan bisa juga tuh. Abang nggak ngerti bahasa Indonesia ternyata. Kalau di luar Islam, nah tokoh sejarah yang dimaksud adalah Flavius Josephus, seorang sejarawan dan sarjana Yahudi. Ya,
abad Dia mencatat pertama adanya Yesus. yang menulis tentang Ya. keberadaan Isa Al-Masih tuh. Mm-mm. Ada. Ya. Ada dalam bukunya, ada pula dibukukannya Oke, tuh. Orang-orang baik. Yahudi ini Sekarang membukukan gini. Nabi Isa nih yang berjudul Oke. Antiquities of the Jews. Ya, purbakala orang Oke. Yahudi. Tuh. Dia orang Yahudi Oke. mencatatkan tentang cerita hidup Nabi Isa. Mana Oke, sih? Abang, saya tanya. Menurut Abang, literasi itu bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, ini kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Isa Al-Masih. Apakah dalam bahasa Ibrani aslinya tertulis Isa Al-Masih? Lah, Hah? Isa Al-Masih itu ada di Al-Qur'an. Iya, apakah Yosefus ini yang Anda bacakan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya itu? Apakah dalam bahasa aslinya dia menulis kisah tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Lah, itu kan Dalam sumbernya bahasa yang aslinya. kamu minta dari luar Al-Qur'an. Nah, toh. Belilah Tapi bukunya. itu kan Anda mengambil dari terjemahan bahasa Aduh, Indonesia yang masih aduh, menggunakan aduh. Isa Al-Masih. Aduh. Sementara kalau Belilah kita mau bukunya, komparasi, bukunya ada bro. tuh nama bukunya. Bukunya Iya. berjudul Antiquities. Ya, Antiquities of the Jews. Aha. Tuh, Apakah di situ beli. bahasa aslinya Dia tertulis dari- Isa Al-Masih? Iya. dari mana dia menelitinya, Yahudi ini ngambil literasinya dari mana gitu. Iya. Kalau sumber di luar Apakah Islam di silahkan situ? kamu beli gitu. Saya cuma menunjukkan Bro, bukunya. ini bukan- Kalaunya kamu minta Bro. secara Islam, saya punya. Ini saya dari tadi berbicara loh, jangan ambil dari satu literasi. Karena kalau hanya satu literasi sumbernya dari Islam saja, maka pasti akan saling meneguhkan itu benar. Tetapi untuk kita mengkomparasi harus ada alat pembanding yang lain supaya bisa ini betul. Nih alat pembanding yang lain di luar Islam. Kamu belilah modal dikit ya. Nih, tokoh sejarawan yang dimaksud adalah Josephus, Flavius. Karena Anda Josephus, mengambil terjemahan seorang- dalam bahasa Indonesia. Seorang sejarawan dan sarjana Yahudi. Sarjana Yahudi dia ini ya, sejarawan. Sarjana Yahudi. Abad pertama. Oke, coba. Yang menulis tentang keberadaan siapa nih? Isa Al-Masih. Nah, dia bukukan Oke. tuh dalam bukunya yang berjudul Antiquities of the Jews, purbakala orang Yahudi, yang ditulis sekitar Siap. tahun 93 sampai 94 Masehi. Tuh, Siap. Kenapa? Siap. Oke, siap. Apakah Ada. dia menulis sebentar, bro. Apakah di abad itu dia menulis apakah Isa Al-Masih sudah ada di Yahudi saat itu? ini Apakah dia ada literasinya ada. Kamu kan mengambil itu terjemahan bahasa Indonesianya. Lah, Itu terjemahan bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan memakai kalimat Isa Al-Masih. Tetapi apakah Yosefus itu dia menulis dengan kalimat Isa Al-Masih? Bahasa Iya. aslinya apakah dia? Oke. keberadaan Isa Coba Al-Masih yang dia maksud nih. Ini nih, keberadaan Isa Al-Masih. Nih, Oke, nih, baik. keberadaan Isa Al-Masih tuh. Keberadaan Isa Al-Masih. Apa lagi? Aduh, Yusuf. Ah, Saya kan sudah bilang dari tadi, itu terjemahan bahasa Indonesianya dengan menggunakan kalimat Isa Al-Masih. Oke, ketika Iya. Yosefus itu dia menulis pada abad pertama itu, apakah di situ dia menggunakan nama Isa Al-Masih? ya Isa juga, Isa Al-Masih juga. Oh, jadi pada zaman itu Isa itu sudah ada. Makanya beli Hah? bukunya tuh, dalam bukunya nih yang berjudul Antiquities of the Jews. Bukunya beli kau. Aduh, nggak nyambung kau modal Ucup, lah. nggak nyambung. Modal dikit Ucup gitu. nggak nyambung. Bro, nggak nyambung apa yang kamu bicarakan, bro. Modal dikit. Karena kamu mengambil literasi terjemahan bahasa Indonesia yang sudah menggunakan kata kalimat Isa Al-Masih. Tetapi apakah kalimat Isa Al-Masih itu dipakai oleh Yosefus pada waktu dia menulis buku itu? Hah? Dia kan ngomongnya Isa Bahasa Al-Masih tadi. bahasa aslinya, apakah dia menggunakan Isa Al-Masih? Iya, kalau kamu mau tahu, ya beli bukunya. Nah, bro, makanya jangan ketika kalian mau membahas sesuatu ya, bro, ya, jangan mengambil dari hanya satu sumber, Gini ya, komparasi bagi kami, dengan sumber-sumber yang lain. sumber Supaya ketika utama kalian Islam menyampaikan itu, sesuatu itu, kamu perlu tahu sumber utama kami itu Al-Quran. Kalau di luar Al-Quran terserah kalian gitu.
Kenapa? Kalau Anda hanya memakai satu sumber dari hanya Al-Quran aja, itu kan satu saja. Ya pasti kalau kau akan membenarkan. Tetapi untuk mau memvalidasinya harus ada sumber yang lain untuk bisa validasi itu. Kira-kira dari sumber yang lain ada nggak peneguhan? Oh berarti Meneguhkan tidak kalau apa yang tertulis di dalam Quran. ini, kalau saya bertanya tentang sejarah di Alkitab ini, harus ada sumber lain juga yang membuktikan gitu. Ya betul. Baik, boleh saya tanya? Kamu jawab dulu pertanyaanku, ini belum selesai, jadi jangan kabur. Boleh saya tanya? Jangan kamu Kalau seperti mengalihkan. Jangan dulu. Tolak ukur kamu kayak gitu, sebentar. boleh saya tanya nggak? Takut ditanya? Sebentar bro. Takut ditanya? Saya nggak takut ditanya. Saya tidak takut ditanya. Ah, ya udah. Tetapi Sekarang jangan saya kabur tanya. dulu, Perhatikan jangan kabur pertanyaannya. dulu. Apanya? Jangan kabur dulu. Kamu belum kita belum mendapat loh jawaban dari pertanyaanku ini. Belum loh. Apanya? Belum loh. Kamu bisa nggak jawab pertanyaanku tadi? Tadi sudah dijawab. Jawab aja. Hah? Sudah dia jawab. Kan jawabannya ngaur. Nggak Apanya nyambung ngawur? jawabanmu. Ada tertulis teksnya pula. Abang, makanya saya bilang, apakah itu kan terjemahan bahasa Indonesia? Itu terjemahan bahasa Indonesia, betul? Atau itu bahasa Ibrani? Ini makanya perhatikan jawaban saya. Kalau kamu menanyakan Quran, saya punya literasi dari Quran. Ya, literasi dari Quran saya punya. Sejarah Nabi Isa dari Quran secara internal Islam saya punya. Tapi kamu tidak mau. Kata kamu di luar Quran. Baik di luar Quran ya, maka kita tanyakan kepada internet tadi. Ya, kita tanyakan adakah orang Yahudi mencatat keberadaan Nabi Isa? Ada jawabannya, namanya Josephus. Ya. Ini buku tidak Josephus, penting bagi ya. saya. Kan gitu, karena di luar literasi Islam. Abang, iya, Gitu. karena Di itu luar literasi diterjemahkan Islam. dalam bahasa kalau Indonesianya. kalau Anda mengatakan, Tetapi- bentar dulu. Kalau Anda mengatakan ini bukunya diterjemahkan atau tidak, belilah Anda. Kenapa? Nggak, gini ya Bang ya, sorry. Sekarang Abang, saya kan meminta literasi dari lain, tapi Abang mengambil terjemahan. Jangan dong pakai terjemahan, karena Indonesia itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apakah sama kalimatnya sama waktu Josephus itu menulis bahwa kisah tentang Yesus itu dia menulis Isa Al-Masih? Isa Al-Masih? Tulisannya Isa Al-Masih tadi. Kayak gimana? Itu kan terjemahan bahasa Indonesianya, bro. Lalu kenapa Coba, memprotes saya? Proteslah baik. punya buku. Jangan saya. Oke, gini. Kan kamu mengambilnya dari internet terjemahan bahasa Indonesia. Coba kamu ambil dari bahasa literasi asli. Ya, atau dalam bahasa Inggris aja. Dalam bahasa Inggris, Josephus itu menulis kisah Isa in English. Ngapain bahasa Inggris? Modal beli bukunya. Kalau kamu mau Bro, tahu. Oke. Baik, kalau begitu kamu ambil dari bahasa aslinya Ibrani. Coba kita lihat pembuktian. Apakah di situ dia menggunakan kalimat Isa Al-Masih? Iya, dalam bahasa Ibraninya dia menulis. Kalau mau konkret bukunya. Kamu kan ada 2 device di situ. Kamu bisa googling, langsung searching nih. Oke, Josephus Officius menulis dalam bahasa Ibrani tentang kisah Yesus Kristus. Apakah di situ dia menggunakan bahasa Ya udah, Anda nanti tanya internet lah itu. Karena nggak penting bagi saya. Bro, kalau kita mau belajar ya bro ya, mau belajar untuk mendapatkan kebenaran, kita harus menggalinya dari berbagai macam literasi. Jangan hanya dari satu sumber saja. Kita harus dari berbagai macam sumber. Nah, kalau banyak sumber itu menjelaskan hal yang sama, berarti itu yang disebut dengan valid dan benar. Tetapi kalau umpamanya dari 10 sumber yang ada, ternyata hanya satu saja yang benar dan 9-nya salah. Kira-kira mana yang dipercaya? Ya, kalau Anda tidak mempercayai nggak masalah itu. Yang jelas kan saya udah jawab tuh. Masalahnya bukan sudah jawab, dan masalahnya bukan yang penting ada pembuktian saya bisa menjawab. Bukan di situ. Tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu itu, tadi supaya Anda mempertanyakan 6.000-an Al-Quran orang saya. menonton. Mereka juga teredukasi. Awalnya bro. kamu tadi mempertanyakan Al-Quran saya tentang nama Isa Al-Masih. Saya berikan penjelasan dari Quran, kamu menolak. Kamu mintanya di luar Quran, biar kredibel.
Nah, saya tanyakan internet, ada nggak orang Yahudi menuliskan tentang Isa Al-Masih? Ada, namanya Flavin Josephus. Nah, dia punya buku tentang Isa Al-Masih itu. Kan gitu. Punya buku dia. Dia bukukan cerita sejarah Nabi Isa Al-Masih itu. Nah, kalau kamu mau tahu itu terjemahan atau tidak, kamu beli. Modal. Bukan masalah belinya. Anda kan punya 2 device. Sekarang di googling. Tadi kan jawabannya itu kamu googling juga kan. Coba kamu googling dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Ibrani. Kalau saya kan bertugasnya, karena yang dipertanyakan itu adalah Al-Quran, saya memberikan literasi dari Al-Quran. Makanya abang, pembuktian sesuatu itu jangan dari satu sumber. Makanya saya mau mempertanyakan itu. Kalau seperti itu saya tanyakan sama kitabmu. Kalau gitu gini ya abang. Baik, sebentar gini abang. Karena saya menganggap bahwa abang tidak bisa memberikan jawaban yang valid, ya, tidak bisa memberikan jawaban yang valid dari pertanyaan saya. Abang sendiri juga tidak bisa membuktikan. Lah, kenapa diturunin Bang Paras? Saya mau nanya. Bang Paras, saya mau nanya dia. Naikin lagi, belum selesai. Jangan diturunin. Saya mau bertanya sama dia. Berani nggak lagi dia naik? Mana dia? Kabur kah? Iya, gantian nanya. Kan giliran saya nanya.